Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz, ada Alwi, ada Reza, siapa? Najib, Hafid mana Hafid? Ada Hafid, ada Reza, mana Reza? Maupun pemirsa MAJT TV, TVku, dan pendengar setia Radio Dais, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur untuk beribadah, dan diberi rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas yaitu bumi atau al-ardu di dalam Al-Quran. Dalam pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwa Allah mendeskripsikan atau mengilustrasikan bumi sebagai firash, bumi sebagai tempat yang nyaman untuk tidur. Ini adalah suatu gambaran yang sangat-sangat menakjubkan. Karena apa? Ketika suatu tempat itu dianggap atau disebut sebagai firash, ya, ini lebih privasi daripada sekedar teras, lebih nyaman daripada sekedar ruang tamu, lebih santai daripada sekedar yaitu ruang istirahat. Dengan kata lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bumi sebagai firash, bumi sebagai tempat tidur, ini menunjukkan bahwa Allah sudah menyiapkan bumi dengan segala privasinya, dengan segala keamanan, dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu gambaran Al-Quran tentang bumi sebagai tempat menetap dan kenikmatan yang sementara bagi manusia. Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, dari surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Coba kita bahas.
Di sini Allah berfirman atau berkata kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Adam mana orang? Absen deh. Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya yaitu Siti Hawa, ketika beliau berdua diusir dari surga, ya bahasa kita manusia itu diusir ya. Tapi sejatinya itu semua adalah memang diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ya supaya bumi itu beradab, supaya bumi itu berbudaya, supaya bumi itu di dalamnya ada peradaban dan ada kebudayaan. Nah, lafal walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagimu di bumi sebagai tempat tinggal. Ini menunjukkan semacam hiburan ya, semacam tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Sebab ketika beliau berdua ada di surga, kuwabeh cemepak, semuanya tersedia di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau berdua keluar dari surga, turun ke bumi. Maka akan timbul pertanyaan, bumi itu apa? Bumi itu bagaimana? Layakkah bumi untuk dijadikan sebagai tempat tinggal? Nah, kalau kita bandingkan dengan pembahasan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa bumi adalah sebagai firash, sebagai tempat tidur. Itu adalah dalam posisi ketika manusia itu sudah di bumi. Ketika manusia dalam hal ini yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, itu masih di awang-awang ya, masih bingung, masih blank tentang apa dan bagaimana bumi. Kemudian Allah semacam memberikan tasliyah, memberikan hiburan. Adam, kamu tinggal di bumi dan dia adalah mustaqarrun, tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Di sisi lain kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih besar ya, lebih besar. Jadi orang kalau melihat bumi dan posisinya itu adalah dari ruang angkasa, maka yang terlihat ya bumi itu seperti planet-planet lain, hanya saja warnanya itu adalah biru atau hijau. Sehingga muncul pertanyaan, apakah bisa untuk ditempati? Apakah bisa untuk ditempati? Di samping itu, kata ulama nopo niku fisika ya, bahwa bumi berputar itu kecepatannya adalah 1670 km per jam. Buantare meh padha karo pesawat. Muternya itu melebihi kecepatan kipas angin sebetulnya. Kipas angin berputar itu paling-paling ya spiralah 60 km per jam paling ya. Nasrullah numpak motor 70 km per jam wedi deh. Apa mana sampai 100 km per jam betiting menakutkan. Ini 1670 km per jam. Jadi sakjane niku ya bumi berputar niku iku buantare ra karu-karuan.
Buantere dak karu-karuan. Sehingga dari kacamata ruang angkasa akan muncul pertanyaan, mungkinkah bumi itu ditempati? Ini sesuatu yang mandek ya, sesuatu yang mandek grek ditempati iso. Tetapi sesuatu yang berputar secara kencang, apa ya bisa untuk ditempati? Dan ternyata apa? Dengan firman Allah, walakum fil ardi mustaqarrun. Dan yang menarik ya, coba perhatikan ya, yang menarik. Ya ini mendahulukan lafal yaitu walakum. Mendahulukan lafal walakum fil ardi. Ini menunjukkan bahwa bumi itu seakan-akan itu memang ditundukkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada anak Adam, kepada Nabi Adam dan keturunannya. Beda kalau misalnya Allah berfirman, wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wal ardu lakum mustaqarrun atau wal ardu mustaqarrun lakum. Apa yang bisa kita tangkap dari situ? Yang bisa kita tangkap dari situ adalah sejatinya bumi itu sama dengan planet-planet yang lain, yang gersang, yang rawan, dan sangat sulit untuk bisa ditempati. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala, dan demi kamu wahai Adam dan anak turunmu, bumi kami jadikan sebagai tempat yang mustaqarrun, sebagai tempat yang bisa dihuni dengan tentram, bisa dihuni dengan nyaman. Ini semakin menegaskan pembahasan kita sebelumnya, bahwa bumi menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati, bumi menjadi tempat yang nyaman untuk kita tidur di dalamnya, itu memang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kata mustaqarrun ya, mustaqarrun. Ini di dalam ayat lain disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarr. Dalam rangka supaya bumi itu istiqrar, dalam rangka supaya bumi itu bisa ditempati. Nah, itu ternyata apa? Ternyata lingkungan sekitar bumi itu juga harus mustakir. Nah, ini suatu pelajaran berharga bagi kita ya. Suatu pelajaran berharga bagi kita. Ya sing jenenge wong urip ning alam donya niku iku tidak bisa hidup sejahtera sendirian, itu enggak bisa. Kalau kita ingin hidup sejahtera dan bahagia secara total, maka kita juga harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kita harus berbuat baik kepada sekeliling kita. Adalah salah kalau kita merasa bahagia, merasa sejahtera, kemudian membangun istana
dan istana itu dipagari dengan tembok yang sangat tinggi, seakan-akan kita hidup sendiri di dunia. Sekarang Mark Zuckerberg itu ya, pendiri Facebook, dia itu membuat bunker, bener borak lah ya. Dia itu membuat bunker yang bom apapun dengan kekuatan apapun itu tidak bisa merusak apalagi meledakkan bunker tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau nanti terjadi hari kiamat, orang hancur binasa, dia masuk ke terowongan, akhirnya dia bisa selamat. Tapi pertanyaannya, kamu sebagai manusia butuh oksigen. Di mana kamu dapat oksigen? Kamu manusia butuh sinar matahari. Di mana kamu dapat sinar matahari? Kamu manusia butuh ini, butuh itu, yang adanya itu di luar, maka bagaimana? Nah, kemudian yang menarik di dalam ayat ini yaitu wa mata'un ilahin. Wa mata'un ilahin. Dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Kesenangannya itu sementara. Nah, ini adalah gaya bahasa dari Al-Quran. Gaya bahasa dari Al-Quran itu ketika orang merasa bahagia, itu jangan sampai kebablasan. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bergembira kebablasan, karena Allah tidak suka orang yang gembiranya itu kebablasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada Nabi Adam, bumi itu bisa menjadikan tempat yang nyaman bagi kamu. Semua yang kamu perlukan ada di bumi. Dan kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bagaimana orang di bumi itu, semakin lama itu bisa mendekati kehidupan surga. Bisa mendekati kehidupan surga. Buah segala macam. Komunikasi semakin canggih. Komunikasi semakin canggih ya. Yang dibikin oleh manusia ya, Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa itu semua adalah sementara. Nah, jadi melalui pembahasan tentang bumi, Allah Subhanahu wa taala itu juga mengingatkan manusia bahwa fama mata'ul hayatid dunya illa famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua itu hanya tipuan. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang abadi. Coba kita lihat lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dia Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam dan istrinya untuk turun ke bumi. Untuk turun ke bumi itu dalam keadaan nanti manusia itu akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Tapi apakah permusuhan itu memang 100% merugikan? Ada sebuah kitab ya, sebuah artikel yang isinya itu mengupas tentang ayat walau la dafa'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak antara satu orang dengan orang yang lain, la fasadatil ard, maka bumi akan rusak. Kalau penafsiran yang wajar, penafsiran yang mayoritas ya, yang mayoritas. Jadi adanya pembunuhan, adanya penjarahan dan sebagainya, itu karena ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi bisa eksis. Nah, di artikel ini dia mempunyai pandangan yang berbeda. Ini rada aneh, tapi ya menarik. Menariknya gini. Justru karena manusia itu bermusuhan antara satu orang dengan orang yang lain. Justru karena manusia itu tidak akur, tidak rukun, maka bumi bisa menjadi eksis. Dengan kata lain, kalau manusia itu rukun-rukun saja, bumi itu akan rusak. Kemudian dia ngasih contoh. Contohnya apa? Contohnya yaitu Nabi Yusuf alaihis salam. Seandainya Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya itu rukun-rukun saja, maka beliau akan menjadi ya senabi di kampungnya sendiri itu ya, di daerah Syam sana ya, daerah Syam sana. Tidak kemudian hijrah ke Mesir, kemudian menjadi menteri keuangan, menteri pertanian, sekaligus menteri bulog, tidak. Dan Nabi Yusuf tidak menyebarkan agama di Mesir. Dengan kata lain, seandainya tidak ada pertengkaran antara Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya, maka Mesir akan tetap dalam kegelapan. Itu penafsirannya kaya ngono iku ya. Kemudian ini agak dewasa ya. Nabi Ibrahim mempunyai istri yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Seandainya Siti Sarah itu menerima Siti Hajar sebagai istri kedua Nabi Ibrahim rukun-rukun saja, maka tidak ada yang namanya Zam-Zam, tidak ada yang namanya kemakmuran di Mekah. Goro-goro Siti Sarah ikut cemburu karo Siti Hajar, akhirnya Siti Hajar disuruh hijrah ke Mekah. Dan di Mekah ternyata membuat peradaban baru, yaitu dengan Zam-Zam, yaitu memakmurkan kota Mekah. Yaitu penafsirannya wong iku. Terserah ya, mau setuju atau tidak setuju. Hanya saja kita itu harus berpikir positif, berpikir husnudzon. Bahwa permusuhan antara manusia dengan manusia yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Zaman dinasti Abbasiyah, waktu itu Yunani, ilmu pengetahuan Yunani itu sudah sedemikian maju. Kemudian diterjemah
dikembangkan oleh ulama-ulama Islam, akhirnya menemukan pengetahuan tentang matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Kemudian di sebelah barat sana ada dendam kepada umat Islam, ada kebencian kepada umat Islam. Islam sedemikian jaya sementara barat masih tenggelam dalam kebodohan dan kegelapan. Ya. Kemudian mereka apa itu namanya? Mereka itu memanage, memberdayakan sifat iri dan dengki mereka, sikap marah mereka menjadi kekuatan besar. Nah, di sini ini kuncinya. Di sini ini kuncinya. Bahwa permusuhan itu sendiri atau persaingan itu sendiri itu pada dasarnya itu bukan hal yang buruk. Selama kita bisa memberdayakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal untuk kemajuan kita. Jadi wong nek akur-akur seperti orang apa iku jenenge? Wong Jogja bal-balan karo wong Solo ya. Wong Jogja bal-balan karo wong Solo. Wong Jogja arep ngegulke bal, karo wong Solo monggo. Nah. Dia karo wong karo wong Jogja mboten jenengan riyen jenengan sadu, enggak monggo gulke. Akhirnya apa? Ya enggak terjadi gol. Karena apa? Saking rukunnya. Nah. Jadi ada 3 hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan anak keturunannya ketika mereka hijrah dari surga menuju ke bumi. Yang pertama, kalian akan bermusuhan, bersaing, dan sebagainya. Yang kedua, bumi bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dan yang ketiga, kenikmatan di bumi itu hanya sementara. Hanya sementara. Dan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 79 dan 112 ini menegaskan bahwa bumi itu adalah tempat tinggal yang sementara. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah bisa menjadikan suatu planet yang dulunya gersang, kemudian planet itu menjadi subur dan makmur. Tapi Allah juga bisa menjadikan planet yang subur dan makmur itu menjadi hancur berantakan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Kita manusia yang dulunya itu masih orok, kemudian lahir dalam keadaan lemah, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa yang kokoh, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tua renta, kemudian mati berkalang tanah. Itu prosesnya sama dengan bumi. Prosesnya sama dengan bumi. Dan kata ilmuwan, planet itu juga mengalami yang namanya evolusi perjalanan hidup sebagaimana manusia. Ada planet bayi, ada planet remaja, ada planet dewasa, ada planet tua. Sehingga pada akhirnya planet itu menjadi mati dan hancur. Dan semuanya itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengatur dengan sedemikian detail ketika bumi dalam puncak kemakmuran. Demikian juga kekuasaan Allah adalah bisa menentukan secara detail bagaimana detik-detik bumi itu hancur binasa. Beda dengan manusia. Manusia itu terkadang bisa membuat sesuatu, tapi untuk memerinci nanti barang ini akan hancur berapa senti, berapa mili, hancurnya kapan, itu tidak tahu. Orang bisa membuat kamera. Tapi kamera ini akan rusak. Kerusakannya 2 tahun lagi itu di bagian apa? Kemudian hancurnya itu bagaimana? Tidak berfungsinya bagaimana? Barangkali tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah menjelaskan keindahan bumi itu sedemikian detail. Allah juga menjelaskan kehancuran bumi itu juga sedemikian detail. Allah menjelaskan bagaimana terbentuknya manusia itu juga sedemikian detail. Dari sperma, kemudian dari darah dan seterusnya. Dan ketika mati tulang belulangnya hancur itu juga dijelaskan secara detail. Nah, inilah hebatnya Al-Quran di dalam menjelaskan, tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana puncak kemakmuran bumi, tapi juga hancurnya bumi menjadi apa itu juga dijelaskan dengan detail. Baiklah para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.